Eh, tes suara. Apakah suara saya terdengar? Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dasar-dasar organisasi dan manajemen. Dengan anggota, bisa di next slide. Dengan anggota kelompok 5 orang, yaitu Dewi Rahayu Ismianti dengan NIM G2010606, Feni Tri Hidayani G2010435, Muhammad Nafis Yudatama G2010344, Ruben Bentian G2011035, dan Kori Alifiani G2010329. Next slide. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang organisasi dan mahasiswa. Mahasiswa adalah cendekiawan yang punya tanggung jawab yang harus senantiasa dilaksanakan. Disinilah diperlakukannya suatu wadah untuk melatih tanggung jawab sebagai mahasiswa organisasi. Wadahnya, tugas utama organisasi yaitu mencapai tujuan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Next slide. Organisasi mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas mahasiswanya seperti aspirasi, gagasan positif, kreatif dengan berbagai kegiatan yang dijalankan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Basri Wignaun 2020, organisasi kemahasiswaan atau yang bisa disingkat Ormawa yang ada dalam perguruan tinggi memiliki fungsi sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan dan menampung tiap pendapat maupun aspirasi tiap mahasiswa. Lalu bukan hanya itu, organisasi mahasiswa pun sangat diperlukan untuk membentuk karakter seorang mahasiswa agar tetap sesuai dengan karakter bangsa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alif. Silakan untuk penyampaiannya. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat organisasi. Sebagai salah satu potensi mahasiswa sebagai bagian dari kaum muda dan tatanan masyarakat yang mau tidak mau pasti terlibat langsung dalam fenomena sosial. Harus mampu mengimplementasikan keilmuannya dalam suatu perubahan. Secara umum, ada beberapa manfaat organisasi mahasiswa, yaitu 1, menjadi tempat dan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 2, menumbuh kembangkan kemampuan sosial secara individu mahasiswa. 3, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. 4, belajar memanajemen waktu. Lalu yang kelima, melatih dan menumbuhkan peran leadership seseorang. Next slide. Selanjutnya ada peran organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa memiliki banyak peranan penting di kampus. Ada mahasiswa membawa perubahan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa, lalu organisasi kampus yang aktif dan partisipatif akan selalu memberikan koreksi terhadap kebijakan kampus. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Saudari Alif. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Feni. Silakan untuk penyampaiannya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan mengenai adanya manajemen dalam organisasi. Di balik proses pembentukan nilai-nilai karakter terhadap diri mahasiswa sebagai anggota organisasi, terdapat teknik manajemen yang diterapkan dan dijalankan oleh organisasi tersebut. Nah, lalu apa itu manajemen? Manajemen berarti mengatur atau mengarahkan anggota terhadap kegiatan atau sistem kerja dalam organisasi. Di dalam manajemen terdapat VOAC atau biasa disebut dengan VOAC. Yang dimaksud VOAC merupakan sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Georges R. Kelly yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, lalu di sini ada penjelasan mengenai 4 prinsip dari manajemen tersebut.
Ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan kegiatan dan proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan membentuk cara-cara guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, contoh dengan adanya planning dalam organisasi kemahasiswaan ini, itu bisa dengan membentuk atau membangun suatu visi misi dalam organisasi tersebut. Lalu ada juga strategi dan cara-cara bagaimana mencapai tujuan atau visi misi tersebut dalam organisasi kemahasiswaan. Lalu selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian adalah kegiatan pembagian sistem kerja dalam suatu organisasi dengan tujuan meringankan proyek besar yang dijalankan seperti dari kegiatan besar menjadi kegiatan kecil. Nah, ini seperti pembagian kelompok lalu dilakukan dengan cara siapa yang bekerja, lalu siapa yang bertugas, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Seperti itu. Lalu ada actuating atau mengarahkan. Nah, adalah kemampuan atau kegiatan membujuk, mengarahkan, atau membantu memberikan petunjuk mengenai hal bagaimana cara dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi tersebut. Ini seperti memotivasi untuk membangkitkan, mendorong, supaya semua anggota atau semua kelompok dalam organisasi tersebut itu dapat berkehendak dan berusaha dengan keras supaya mencapai tujuan dari organisasi tersebut gitu. Lalu ada controlling yang berarti mengendalikan dan mengawasi struktur anggota serta program kerja dalam organisasi. Nah, ini tuh seperti membentuk sikap atau karakter supaya kita memiliki, contohnya kita seperti sebagai anggota memiliki sikap kepemimpinan gitu. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali untuk Saudari Feni. Materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Dewi. Silakan untuk penyampaiannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai karakter dan nilai-nilai karakter. Untuk karakter, yaitu karakter merupakan cara berpikir dan bertindak setiap individu untuk hidup dan saling bekerja sama, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat, dan negara. Next. Adapun nilai-nilai karakter, yaitu diantaranya ada religius, disiplin, kerja. Oke, yang selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin diartikan sebagai orang yang menghargai segala aturan, waktu, dan ketaatan. Perilaku disiplin merupakan perilaku yang penting diterapkan dalam diri individu, guna lebih memahami dan menghormati segala hal yang dijalannya maupun orang lain. Lalu selanjutnya ada kerja keras. Kerja keras mengait pada suatu kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak mengeluh, Belum, bentar tidak lagi. lelah sebelum mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada kreatif. Kreatif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam menciptakan hal yang baru, yang tidak biasa dan unik, serta melakukan penerobosan dan pendekatan guna memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. Untuk yang terakhir yaitu jujur. Sikap jujur merupakan sikap terbuka, apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dirasakan ataupun dipikirkan, tidak menutupi perbuatan yang dilakukan dan bersikap apa adanya, sesuai dengan yang terjadi, memiliki unsur kebenaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi. Oke, untuk kesimpulan, jadi kesimpulan kami adalah bahwasannya organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas diri, untuk mengembangkan kemampuan diri dan untuk mengaktualisasi segala ilmu pengetahuan, mengembangkan segala ilmu pengetahuan yang sudah kami dapatkan di dalam kelas. Juga organisasi mahasiswa juga bisa menjadi salah satu wadah aspirasi, terus ide-ide, gagasan-gagasan yang sekiranya bisa membawa kemajuan yang baik bagi lingkungan. Lalu kemudian di dalam organisasi mahasiswa sendiri ada POAC ya, POAK ya. Yang dimaksud dengan POAK adalah
sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh George Kelly, yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Sehingga dengan adanya hal tersebut dalam organisasi kemahasiswaan, kita bisa belajar disiplin, menghargai waktu, menghargai orang lain. Kita juga dapat mempelajari teknik berkomunikasi dan bersosialisasi dengan berbagai macam karakter manusia dan budaya yang kelak akan berguna bagi diri kita. Jadi manfaat berorganisasi bagi mahasiswa bukan hanya tentang mendapatkan sertifikat bahwasannya kita pernah berorganisasi gitu, dan sertifikat tersebut akan bermanfaat dalam dunia kerja. Tapi lebih dari itu, ketika kita bisa mempelajari atau betul-betul belajar sesuatu di dalam organisasi, kita akan mendapatkan banyak hal yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak berorganisasi. Mungkin seperti itu saja kesimpulan dari saya. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.